Baik Bapak Ibu, seperti biasa, mari kita mendeklarasikan apa yang kita deklarasikan setiap hari Minggu. Bersama dengan kita katakan 1, 2, 3. Saya sayangan Bapak, saya anak paling kasih Tuhan. Saya adalah dalam Yesus. Saya orang yang sudah diletakkan imanku kepada Yesus. Sekali katakan, saya sayangan Bapak, saya anak yang paling dikasih Tuhan. Saya adalah dalam Yesus. Saya adalah orang yang sudah diletakkan imanku kepada Yesus. Amin. Yes. Ya, baik teman-teman sekalian. Hari ini saya membagikan firman tuntunan gereja kita yang saya kasih judulnya adalah berjalan makin lama makin kuat. Baik Bapak Ibu, katakan bersama-sama dengan saya hidup under grace. Saya hidup di bawah kasih karunia. Amin. Saya hidup di bawah kasih karunia. Amin. Ya, perhatikan tentang kata baik-baik. Amin. Kalau memang saudara memperhatikannya dengan baik-baik, mencermatinya, ada kalimat-kalimat yang harus saudara aminkan, segera aminkan. Jangan tunggu saya kok gak amin baru saya boleh saudara amin. Ya, kalau membiasakan, perhatikan setiap kalimat-kalimat yang saudara harus aminkan. Apakah saudara betul-betul terpesona, terperangah dengan khotbah saya sampai saudara tidak mengaminkan. Padahal itu mantap, amin, gitu. Ya. Belum. Ya, jadi baik Bapak Ibu, kita sering terjebak dalam padang gurun orang lain. Ya, yang lain tidak lain. Makanya perhatikan kalimat yang harus amin, yang tidak amin. Ya, oke. Oke, perhatikan. Ya, kita sering terjebak dalam padang gurun orang lain dan kita sering terjebak dalam timeline, apa yang kita lain garis waktu yang ditetapkan oleh masyarakat pada umumnya, ya. Nah, karena kita terjebak di situ, sehingga hal itu menjadi hukum bagi kita. Padang gurun orang itu atau timeline orang itu menjadi hukum bagi kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita harus hidup dalam pengertian di bawah kasih karunia. Kita hidup dalam pengertian grace, dalam pengertian anugerah Tuhan. Ini yang saya mau ajak saudara terus-menerus. Karena untuk hidup di dalam pengertian di bawah kasih karunia Tuhan itu tidak mudah. Itu hanya terjadi kalau kita mendapatkan pewahyuan. Ya, beberapa waktu ini saya sempat diskusi dengan salah satu teman pendeta yang saya coba sampaikan kepada dia tentang bagaimana mungkin kita sedang berada dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan begitu luar biasa. Dan saya bertanya, apakah menurut ibadah tadi, apakah ada Tuhan hadir di sana? Ada. Tapi kenapa seringkali ketika habis penyembahan seperti itu, pendetanya khotbah di depan, lalu berdoa, memulai khotbahnya dengan Tuhan mengusir setiap roh jahat yang ada di tempat ini, yang ingin mencuri firman Tuhan dalam pikiran umat. Kenapa harus kita usir roh jahat? Kan kenapa berdoa dengan Tuhan semuanya? Jadi dia tidak sependapat dengan saya dengan itu. Ya, nah, jadi dia sampaikan dengan berbagai dengan contoh waktu itu Yesus mengusir setan dari Petrus. Ya, contoh seperti itu. Ya kan, yang mengusir setan kan adalah kejadiannya nyala iblis dalam kasus Yesus. Nah, makanya waktu seperti itu saya harus menjawab konteksnya ada perintah Tuhan dan ulama dan ayat-ayat terkhusus. Tapi saya sampaikan seperti ini. Bapak Ibu saya mau juga perhatikan konteksnya adalah ketika Yesus mengusir setan dari Petrus itu Roh Kudus belum tinggal di dalam diri manusia. Kan Yesus belum naik surga, Yesus belum mati waktu itu. Nah, jadi konteksnya adalah ya betul saat itu bahwa Roh Tuhan belum tinggal dalam diri manusia. Jadi bagaimana mungkin sementara di dalam dirimu tinggal Roh Tuhan, tapi dalam dirimu juga tinggal roh setan? Agak susah memahami itu. Dia juga susah tunjuk aja hal itu, tapi ada hal yang lain yang dia sampaikan ya. Ini pikiran kita begini.
Ya. Tapi sebetulnya bukan masalah pikiran kita atau bagaimana. Ya betul juga masalah pikiran. Makanya kalau sebab itu karena masalah pikiran, maksud saya, pikiran ini harus diubah. Mindset kita harus diubah. Cara pandang kita harus diubah. Makanya tadi saya katakan bahwa Ibu seringkali kita itu tidak sadar, kita itu terjebak dalam situasi, terjebak dalam cara pandang atau pandang buruk atau timeline dari suatu atau filsuf atau filsafat orang yang sebetulnya bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu ada dalam diri kita. Jadi bagaimana caranya kita diajak untuk menyadari dan keberadaan Christ in you, Christ in me, Kristus dalam diri kita, Kristus dalam diri kita. Bagaimana mungkin bersatu antara roh Tuhan dan roh setan dalam satu tempat yang sama? Nah itu dia. Makanya ini harus kita pahami, Bapak Ibu. Kita harus, kalau saudara punya cara pandang dan terus mempertahankan cara pandang yang dulu, ya sudah, itu kamu gitu. Maksud kamu ya, itu dari tahun maksud saya. Saya tidak mau dalam penderitaan seperti itu, penderitaan di mana cara pandang. Padahal kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus dalam diri saya sudah. Berarti kalau ada Kristus dalam diri saya, berarti semuanya saya menerima semuanya, kebenaran, kebebasan. Semuanya saya terima, semuanya. Tetapi kenapa orang tidak menerimanya? Karena dia tidak hidup dalam cara pandang seperti yang seharusnya dia berpikir. Kan saya sering kali kasih contoh, kalau seseorang itu dia tidak tahu bahwa dia itu adalah anak CEO, anak presiden, ya dia akan bersikap ketika laku sebagaimana adanya dia itu aja. Mungkin dia seorang penjual nasi goreng, jadi dia terus berjual nasi goreng, padahal dia tidak bisa berjual nasi goreng, dia anak CEO. Ya, dia pemilik perusahaan, dia pejabat, dia presiden, ya kan? Sayangnya ini bukan masalah identitas yang belum terungkap, dia tidak tahu identitasnya. Kalau identitasnya belum terungkap, Bapak Ibu, ya oke lah, itu kan dia berpura-pura. Ini dia betul-betul tidak tahu identitasnya bahwa dia anak orang kaya. Ya, nah seperti itulah yang terjadi pada keadaan kehidupan manusia hari ini. Mereka tidak tahu identitas mereka. Mereka tidak tahu apa yang sudah Tuhan lakukan ke diri mereka. Mereka tahu dikit-dikit aja, tapi tidak tahu secara whole, secara sepenuhnya. Mereka tidak sadar keberadaan diri mereka yang seutuhnya. Nah itu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini makanya saya mengajak saudara seperti itu, kita harus hidup dalam pengertian grace. Amin. Nah misalnya timeline tadi, cara hidup orang lain tadi, ya bahkan itu terjadi melewati firman Tuhan. Ada firman Tuhan seperti ini. Coba kita buka Mazmur 90:10. Dan hal ini juga akhirnya menjadi sebuah kebenaran dalam hidup manusia. Kebanyakan. Padahal ayat ini keluar, ada ceritanya. Ya, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Perhatikan kalimatnya, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Bapak Ibu, saudara sekalian, perkataan Musa di dalam Mazmur 90:10 ini diucapkannya ketika mereka berada di bawah kendali Tuhan, yang diucapkan kepada bangsa Israel yang memberontak pada Tuhan. Halo? Nah hal ini, ayat ini itu karena sering kali dikotbahkan, disampaikan, akhirnya kita mempercayai itu menjadi kebenaran dalam diri kita, bahwa usia kita 70 sampai 80 tahun aja, ya sampai segitu aja. Nah maksud saya, saudara jangan berfokus berpatokan kepada angka 70 sampai 80. Jangan berfokus pada itu. Kalau hanya berfokus pada itu, kita akan terseret kepada hal itu. Oh, ini sudah dekat 70 umur begitu. Bahaya, mau mati aku ini. Ya kan? Jadi seperti itu. Tapi kalau kita berpikir, ya udah kita lain kesehat, umur panjang, nikmati aja apa yang sudah Allah sediakan bagi hidup kita. Amin. Nah, jadi apa yang terjadi ketika orang berpikir seperti itu? Banyak orang yang meninggal di usia-usia itu karena itu menjadi doktrin dari sejak kecil, dan itu menjadi kebenaran bagi diri mereka. Padahal orang yang mengatakan hal ini yaitu Musa, dia meninggal, dia mati itu di usia 120 tahun. Dan keadaannya apa? Matanya tidak kabur. Musa berumur 120
120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ya, jadi kekuatannya belum kabur, kekuatannya belum hilang, matanya belum kabur, dia masih sehat. Nah itu dia katakan, karena manusia berada di bawah kutuk atau pemberontakan, atau mereka melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, sehingga muncullah akibat daripada kutuk hukum Taurat itu, batas dikasih 20 tahun. Dan ingat yang baik, kita tidak berada dalam under law, kita berada under grace. Kita berada bukan di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Katakan amin. Amin. Nah, mari kita change our mind, mengubah pikiran kita. Yang kita tidak hidup dalam filsafat manusia. Kita tidak hidup di bawah kendali hukum Taurat, tapi kita di bawah kasih karunia. Contoh lain lagi, ada orang mengatakan, Bapak Ibu, ya, usia sukses itu umur 30 tahun, umur 40 tahun usia sukses. Ya, saudara belum pernah dengar? Pernah dengar begini? Pernah dengar? Ah, kapan? Baru saja pintar. Jangan dimantap. Suruh makan. Jadi kalau tidak pernah dengar, ya baru saya ngomong, kamu nggak dengar gitu. Oke? Jadi contohnya adalah orang katakan usia 30 ya, saya sering aja dengan ini. Maksudnya berseliweran tentang hal-hal tentang kehidupan manusia itu, bahwa kesuksesan bisa dicapai, bisa diraih ketika kita usia 30 tahun, 40 tahun. Dan kalau usia-usia itu belum sukses, Bapak Ibu, maka kita akan menjadi orang gagal, gitu dikatakan. Itu orang-orang katakan. Nah mungkin kita tidak terlalu memperhatikan hal itu, tapi itu terjadi dalam negara-negara itu, apalagi orang-orang di Jawa itu. Saya akan berfokus pada hal ini, sehingga ketika usia sudah lebih dari angka itu, makanya dia, udahlah, kayak semacam give up aja lah, ya sudah terima aja lah apa adanya, terima aja, pasrah aja, kalau sudah lewat umur itu. Ya kalau seumur segini sih, kalau mau cari kerja apa sih? Ya kan kadang-kadang gitu kan kita temukan, juga di film-film juga kita temukan. Kalau usia saya 50 tahun, emang kalau mau lama kerjaan apa sih yang bisa diterima, yang bisa menerima saya? Kadang-kadang gitu kan, dan juga pikir seperti itu. Ya, tapi kalau kita berada dalam undergrad yang masih kemudian Tuhan, banyak hal yang bisa lakukan. Amin. Amin. Ya. Orang-orang di Singapura, orang-orang di negara-negara lain, saya tahu ya, saya di Singapura, karena saya ngomong Singapura, karena saya pernah menyaksikannya di Singapura. Apakah waktu itu saya ada di ibu swasta? Oh ya betul, sama dokter sama-sama. Kita ini seminar sama kami. Ya, kita kan tinggal di suatu tempat ya, kayak penginapan, kayak Wisma atau, ya, Wisma di atas perbukitan. Kami itu seminar di Singapura. Saya kaget itu bekerja kebun itu. Kakek-kakek tua dan orang-orang tua, semuanya mereka itu orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek masih bekerja kebun, bekerja bikin servis. Tua itu. Mungkin umur mereka itu sudah usia pensiun, mungkin sekitar 70, 60 tahun, 70 tahun dipekerjakan. Karena apa? Kalau mereka tidak dipekerjakan, mereka akan semakin tua dan otot-otot mereka, tulang-tulang mereka ini akan susah bergerak. Tapi ketika mereka bekerja, mereka masih terus beraktivitas. Jadi justru hal itu membuat tubuh mereka sehat. Masih bisa dikerjakan. Betul? Coba kalau saudara lihat film-film luar negeri, Hollywood. Coba saudara lihat ya. Pemain-pemain film-film Hollywood itu sampai usia tua masih main nggak? Masih. Siapa temannya? Arnold, suasana segar. Apa itu yang expendable, judul film ini? Iya, expendable ya. Tidak tahu ya. Itu kumpulan, coba aja tonton itu kumpulan orang-orang tua yang kakek situ. Ini dia jagoannya. Ya, Sylvester Stallone, John Statham. Pokoknya betul. Saya heran, nggak ada film Indonesia itu yang betul namanya Mas Main.
Parkir nggak ada dari prima, nggak ada tempat sudah parkir semua, nggak ada tempat mereka. Betul pada ini. Produk nggak ada. Paling-paling ada orang suka itu dari ini semua. Kan kalau film-film perhatikan film-film Amerika, film-film Hollywood itu, orang-orang tua masih main, itu Jackie Chan, ya, Jet Li, mesti udah mati. Ya betul kan? Nah artinya bahwa hidup kita ini kita harus produktif. Amin. Produktif. Oke. Nah, hal yang ketiga yang berhubungan dengan apa yang saya katakan tentang orang-orang yang masih tua tadi. Dan kan dia masih tua, masih bekerja. Hal ketiga statement yang seringkali orang katakan adalah setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya bilang kan, keterlaluan saudara nggak pernah dengar ini. Ya kan, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya dulu pikir juga, wah ini perkataan hikmat luar biasa nih, pakai deh berkhotbah. Kita juga sering kali, Pak Aku juga kata-kata saya juga sering mengkhotbahkan hal itu. Semacam kayaknya itu benar, padahal itu tidak benar. Tidak benar-benar benar, tidak tepat, betul-betul benar. Kalimat itu, oke? Saya menjelaskan banyak di bagian ini, sedikit banyak ya di bagian ini. Ya, setiap orang ada masanya, ada orang masanya. Misalnya, kalau saya hubungkan dengan masa jabatan seorang kepala daerah, hubungkan dengan jabatan, ini benar. Kalimat ini benar, karena setiap orang itu ada masa jabatannya. Paling lama berapa masa jabatan kepala daerah? Dia bisa menjabat berapa? 10 tahun benar. Kalau dia tiba-tiba kurang. Ya kalau dia bisa produk juga bisa, ya kan? Oke. Nah, kemudian setiap masa ketika masa jabatannya itu selesai, masa berikutnya ada orang lagi kan, berganti orang. Nah, oke lah kalau itu dihubungkan dengan jabatan seperti itu, mungkin betul aja bahwa setiap orang ada masa dia menjabat. Kemudian setiap masa ada pejabatnya lagi yang berganti. Nah, tetapi kalau kita hubungkan kalimat statement ini dengan seluruh cara hidup kita pada umumnya, ini tidak tepat. Karena statement ini, pernyataan ini ternyata adalah suatu pernyataan yang berada di bawah under law, di bawah hukum Taurat, bukan di bawah kasih karunia. Karena teman-teman mengatakan bahwa kita ini berjalan makin lama, makin kuat. Mas Bernard mengatakan, nah ini yang saya katakan. Kenapa saya mengkonfrontasi tentang statement setiap orang dan masa setiap masa ada orangnya? Karena teman-teman mengatakan mereka berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi hidup kita itu berjalan makin lama makin kuat. Siapa mereka itu? Saudara dan saya. You and me. You and me, lalu tadi kan, do you and me. Jadi maksudnya siapa yang mereka itu? Kita ini berjalan makin lama, makin kuat. Artinya masa hidup kita itu tidak akan berhenti. Masa kita itu akan terus berjalan. Amin. Nah, jadi karena firman Tuhan mengatakan kita itu makin lama makin kuat, sekalipun Bapak Ibu ada muncul orang-orang baru. Ada muncul pahlawan-pahlawan baru, ada muncul bintang-bintang baru, atau ada muncul anak-anak muda yang baru. Dan kemunculan mereka, kalau kita memahami dan firman Tuhan hari ini, tidak akan menjadi pengaruh bagi kita. Kenapa? Karena hidup kita, masa kita tidak akan berakhir. Kalau kita percayakan itu, berarti masa kita masa saya sudah cukup sampai di sini. Misalnya seorang kepala daerah, oke, jabatannya dia berhenti menjadi seorang kepala daerah. Tetapi masa dia, produktivitas hidupnya, produktivitas hidupnya itu akan tetap terus berjalan. Potensi hidupnya, produktivitas hidupnya, potensi hidupnya akan terus berjalan, akan terus berkembang. Amin. Akan terus. Ya seperti saya hari ini, saya tidak punya jabatan. Saya pernah berjabat, tidak punya jabatan. Bukan berarti masa saya habis, tidak. Potensi hidup saya, produktivitas hidup saya, pekerjaan saya masih berjalan sampai hari ini. Ya, jadi rasa hormat, rasa respek orang tetap ada dalam diri kita. Nah seperti itu. Tapi kalau orang
percaya ada masanya, ada waktunya lagi, maka ketika masanya tidak ada, dia tidak membentuk hidupnya dengan cara bagaimana dia membentuk selama dia menjabat, selama dia ada di situ untuk membangun suatu perbaikan, maka bisa saja hilang. Maka orang tidak akan respect, dia akan menghormat sama dia, dan dia akan kehilangan masa itu. Hal itu mungkin terjadi pada dia. Tapi bagi kita yang mengerti bahwa kita hidup under grace, kasih karunia, itu tidak akan berlaku. Karena apa? Karena Firman Tuhan mengatakan kita berjalan makin lama makin kuat. Amin. Jadi statement tadi Bapak itu seolah-olah masa kejayaan kita itu ada waktunya. Seolah-olah masanya jaya kita ada waktu. Enggak seperti itu. Saya sebagai seorang pendeta hamba Tuhan, saya berkhotbah seperti ini. Kalau anak saya nanti dia tampil berkhotbah KJR, berkhotbah besar, bukan berarti ketika mereka tampil lalu masa kejayaan saya hilang. Enggak, saya kan terus berjalan dengan masa kejayaan saya. Mereka berjalan dengan masa kejayaan mereka. Semuanya kita ini berjalan dengan masa kejayaan kita masing-masing dan terus-menerus berjalan sampai akhir hidup kita. The end of our life, sampai akhir daripada kehidupan kita itu sendiri. Terus berjalan dengan masa kejayaan kita. Ini yang kita mau pahami Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga ada orang-orang yang karena mereka mempercayai hal itu, membuat orang-orang itu hidup dalam power syndrome. Karena sudah pernah berkuasa, kehilangan kuasa, yang masih kayak ini berkuasa. Padahal Bapak Ibu tidak harus seperti itu. Kalau dia menyadari bahwa dia adalah orang yang punya produktivitas, punya potensi hidup, dia bisa menciptakan suatu hal yang baru, berguna dari suatu cara yang baru untuk hidup dalam masa kejayaan terus. Saya hari ini begitu kalau saya pensiun, saya berpikir apa yang saya kasih lakukan kalau saya pensiun. Saya sudah rencanakan. Loh, kalian sudah ada yang rencanakan? Ini belum pikir? Sudah dijawab. Ya, sudah rencanakan. Saya mau pensiun tapi mau jadi apa? Gitu kan, mau gimana, mau kemana, mau apa? Berjalan, ya. Karena kita punya potensi dalam kehidupan kita. Nah, saya ajak saudara untuk melihat contoh dari seseorang yang bernama Kaleb dalam kita. Ya. Nah, Kaleb siapa? Kaleb adalah salah satu dari 12 orang yang diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Ya, di kitab Bilangan pasal 13 dan pasal 14 itu ceritanya. Mengintai tanah perjanjian, mengintai untuk Jericho. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Kaleb ini salah satu pemimpin. Mereka berdua dari Yosua dan Kaleb. Kaleb bin Yefune, Yosua bin Nun. Ya, itu dikatakan. Nah, mereka itu bangsa Israel itu Bapak Ibu, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka itu berjalan dan mereka itu belum sampai 40 tahun, baru beberapa tahun aja, beberapa waktu, saya agak lupa berapa lama perjalanan mereka ketika sampai ke tanah perjanjian waktu Musa mengirim 12 berita itu, saya lupa berapa lama waktunya. Nah, tapi tidak sampai kurun waktu yang begitu lama. Nah, ketika mereka mau sudah sampai di situ, diutuslah 12 orang. Salah satunya Kaleb. Oke. Nah, setelah diutus itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Bapak Ibu 12 orang tadi, 10-nya mereka menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Mereka melihat raksasa di sana. Akhirnya Tuhan marah pada mereka. Dan kita mau lihat ayatnya di dalam Bilangan 14 ayat 23. Ini yang Tuhan katakan, sehingga apa yang terjadi pada mereka akibat mereka mengatakan hal-hal yang tidak benar di tanah perjanjian itu. Dan anak-anakmu kata Tuhan akan mengembara sebagai pengembala pada gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu, orang tidak akan bisa membatalkan janji Allah pada hidupmu. Amin. Orang hanya bisa menghambatnya, tapi tidak bisa membatalkannya. Betul. Oke? Orang bisa menghambat itu, orang bisa berusaha untuk mencegah, tapi orang tidak bisa membatalkannya. Ya, tidak bisa orang membatalkannya.
Karena janji Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkannya kehidupan bahwa engkau adalah orang yang diberkati. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita berfokus. Fokus kita pada apa? Bukan pada proses 40 tahun tadi, tapi kita fokus kita adalah pada sumbernya, yaitu pada sumbernya adalah Tuhan, sumbernya adalah iman. Amin. 10 mengintai, dia berfokus pada Tuhan. Mereka berfokus pada apa? Pada apa yang mereka lihat. Nah, kemudian 40 tahun terjadi. Mereka berputar-putar di padang gurun. Itu proses. Tapi seringkali kalau kita hanya berfokus pada proses dengan baik-baik, bahwa kita seringkali bisa patah semangat, patah arah, putus asa, hampir lain Tuhan, dengan tangis Tuhan. Itu proses. Kita menjadi putus asa karena terlalu lama rasanya. Tetapi kalau kita melihat kepada sumbernya adalah Tuhan, dan itu yang dilihat oleh Kaleb dan Yosua. Kenapa mereka bisa mengatakan hal yang baik di padang gurun, di tanah perjanjian? Karena mereka fokus pada janji Tuhan. Maka kalian Tuhan akan memberikan susu dan madu. Tuhan tidak pernah bicara tentang raksasa di negeri itu, walaupun Tuhan ada tahu raksasa di negeri itu. Mereka hanya berfokus pada apa yang Tuhan katakan, bahwa ada negeri susu dan madu, ada roti di sana, ada makanan yang tidak perlu kau petik buah, dan tidak perlu kau petik tidak perlu kau tanam. Susah. Ada buah-buahan, kebun-buahan tidak perlu kau tanam, rumah-rumah yang tidak perlu kau bangun. Ketika kau masuk, kebun-kebun sudah tersedia, rumah-rumah sudah tersedia. Ya iya dong. Tapi mereka berebut menjara ini milik orang-orang Kanaan. Dan mereka tinggal teknos, ayo, kamu ayo. Nah, ya kan kita sudah bayangkan, berebutan gitu, memilih-milih tempatnya. Ya, itu Tuhan katakan. Nah, mereka fokus pada janji itu. Nah, itu yang disebut dengan iman. Amin. Sumbernya adalah iman. Ibrani 11 ayat 1. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang iman. Ya. Firman Tuhan katakan tentang iman. Perhatikan, Ibrani 11 ayat 1. EPA. Apakah iman itu? Iman ialah apa? Keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Yakin apa yang mau inginkan akan terlaksana. Surat penginginan hari ini, sudah beriman percaya pada sumbernya Tuhan, iman akan terlaksana. Iman ialah berikutnya kepastian bahwa yang kita harapkan. Perhatikan kata kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menentukan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Amin. Terjemahan IMB-nya, saya suka kata ini, kepastian. Iman adalah 1, 2, 3 kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang sudah kita lihat. Jadi ketika saudara beriman, itu pasti kepastian. Saudara yakin menjadi orang seperti apa, pasti yakin. Walaupun itu belum terlihat, walaupun itu belum terlaksana. Ini orang ibu-ibu, bapak-bapak, saudara punya anak, bagaimana iman untuk anak-anak? Kau belum lihat anak mereka, tapi hari ini saya mau ngajak saudara yakin, lihat fokus pada Tuhan, kepastian yang menjanjikan untuk keberhasilan keturunan kita. Firman Tuhan mengatakan, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Artinya apa? Blessed, diberkati. You are blessed, we are blessed. Kita diberkati, engkau diberkati. Itu kepastian pada janji Tuhan. Amin. Dan itu saya lihat, saya saksikan. Saya sudah menunjukkan kesaksian kehidupan dalam kehidupan saya kepada saudara-saudara sekalian. Saya sangat khawatir bagaimana menyekolahkan, memuliakan anak-anak saya. Tapi Tuhan sediakan semuanya, blessing, berkat yang luar biasa. Saya benar berpikir bahwa masa orang-orang yang kayaknya biasa-biasa saja, nggak pernah punya pekerjaan yang memadai, tapi kok anaknya bisa jadi sukses, lulus berhasil, lulusan terbaik. Masa saya orang tua, kedua-duanya PNS, PNS. Masa nggak berhasil? Iya dong, iya kan? Iya, amin.
Ya, jadi seperti itu. Jadi Abraham Bapak Ibu tidak fokus pada proses Tuhan. Bagaimana caranya dia punya anak yang namanya Ishak. Tetapi Abraham fokus pada iman kepada Tuhan yang telah berjanji kepada. Seperti Kaleb, dia tidak fokus kepada proses 40 tahun di padang gurun. Tapi dia tahu bahwa dia akan jadi pemimpin di sana. Dan betul, Kaleb bisa satu pemimpin tanah janji. Ya, dia meminta ketika memilih, aku memilih Gunung Hebron. Dan tunjuk gunung itu, dan dia pilih Gunung Hebron. Kalau kita pikir Bapak Ibu, saudara ada gunung-gunung itu, ada lembah-lembah, dan lembah itu ada sungai, banyak pohon-pohonnya, hutan-hutannya, pasti kita akan pilih hutan itu. Ya kan? Tidak mungkin kita akan memilih gunung itu. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Kaleb, dia memilih gunung itu. Dan ketika dia memilih gunung itu, tidak hanya dia memilih, tapi dia menaklukkan gunung itu. Dia menaklukkan, mengalahkan raksasa-raksasa di gunung itu. Itu yang terjadi. Sudah ingat cerita tentang Abraham dengan Lot, keponakannya. Waktu Lot, Abraham sudah pilih, silakan pilih Lot. Yang mana kamu mau pilih? Kita mau pisah daripada bertengkar musuh. Ini kita pegawai yang bertengkar, ya kan? Akhirnya Lot lihat seluruh lembah begitu segar, sungai, pohon-pohonan, subur. Dia pilih tempat itu, yang namanya adalah Sodom dan Gomora. Tapi Abraham memilih di atas gunung dan dia tinggal di atas. Maksudnya dia tidak di atas puncak gunung sana. Maksudnya di daerah pegunungan yang dataran tinggi seperti itu. Ya kan? Oke, itu. Dan sudah cerita itu. Bagaimana ending dia cerita Lot. Bapak Ibu. Nah, jadi saya katakan, jadi saya ingin sampaikan ini, Abraham tidak berfokus pada proses bagaimana cara dia punya anak. Sampai usia 100 tahun baru dia punya anak. Saudara pikir Abraham itu lemah imannya sehingga dia melahirkan Ismail sehingga dia mengakhiri Hagar? Bukan karena Abraham, bukan karena Sarah yang menyuruh dia mengakhiri itu Hagar. Dia sudah disuruh mengakhiri, ya sudah, akhirnya Ishak. Betul kan? Tapi Abraham tidak lemah imannya, dia tetap percaya pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan anak kepadanya. Dan dia berfokus pada iman pada janji itu, dan betul. Usia 100 tahun dia punya anak yang namanya Ishak. Ya, walaupun teman-teman mereka pasti berpujuk, tidak mungkin lagi punya anak, tetapi Tuhan yang berjanji tidak ada satupun yang bisa membatalkan janjinya. Amin. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ya, oke Bapak Ibu, amin. Jadi fokus kita pada Tuhan yang berjanji, percaya pada janji, dan ingat Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Kenapa kalian kuat? Kenapa Abraham kuat? Kenapa mereka berdiri teguh dengan iman mereka? Karena mereka berada di bawah grace kasih karunia. Karena mereka under grace. Karena kuat bukan karena dia izin. Abraham juga mereka kuat bukan karena mereka sholat yang kotor. Macam gunung, naik terus, ya kan? Otot-ototnya kuat mana? Ya, jadi mereka kuat kenapa? Karena mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Fokus kita pada firman Kristus. Ingat saya sudah baca beberapa waktu lalu tentang firman Kristus. Jadi kita mau belajar hari ini. Nah, dengarkan baik-baik. Bapak Ibu sudah lama dalam gereja ini, yang baru-baru dengar tentang Bapak kasih karunia gereja ini. Dengar ini baik-baik. Bacalah Alkitab, bacalah kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, tetapi dengan kacamata kasih karunia. Amin. Read your Bible, the New Testament, the Old Testament, tapi kau baca itu kitab itu dengan kacamata kasih karunia. Seperti kita membaca Kaleb tadi, ya. Keadaan Kaleb tadi kan dia menaklukkan gunung-gunung. Menaklukkan gunung dan raksasa. Kalau kita baca dari kacamata kasih karunia, Kaleb itu adalah bayang-bayang Yesus. Seperti Yesus juga hari ini 2000 tahun yang lalu dia telah menaklukkan berbagai masalah. Amin. Dia telah menaklukkan semua masalah-masalah raksasa-raksasa masalah dalam kehidupan kita. Melalui kematiannya kita menerima semua itu. Dan banyak peristiwa-peristiwa cerita dalam Alkitab yang kita lihat itu adalah bayang-bayang Yesus. Siapa? Daud.
Boas, siapa lagi? Nuh, sebut saja. Dan itu bahkan yang terselip saja. Bapak Ibu, ya, kita bisa lihat ada Yesus di sana. Kita baca kitab Ayub beberapa tahun lalu, Yesus juga jelaskan tentang Ayub. Di sana juga ada bayang-bayang Yesus di sana. Halo, betul? Ya, jadi pilihlah Bapak Ibu, taklukkanlah, pilihlah untuk menaklukkan gunung. Sekalipun orang-orang seringkali meragukan. Karena apa? Karena Yesus sudah menaklukkan gunung-gunung itu bagimu. Karena Yesus sudah menaklukkan rasa masalah itu bagimu. Jadi sepakat berjalan dengan Tuhan untuk bahwa gunung itu sudah dilakukan. Di zaman Kaleb umur 85 tahun, Bapak Ibu, ada muncul satu orang pahlawan muda yang bernama Otniel, yang akhirnya Otniel menjadi menantunya. Ya. Oke, Bapak Ibu, artinya begini. Sudah dengar baik-baik. Otniel boleh ada, tetapi masa Kaleb tidak akan pernah berlalu. Otniel adalah orang yang sama, pahlawan yang megah perkasa. Otniel juga menaklukkan musuh-musuhnya. Otniel juga mampu mengalahkan raksasa-raksasa. Tetapi masa Kaleb tidak akan berlalu. Saudara tahu bahwa Kaleb dalam usianya pun semakin dia kuat, dia berjalan semakin kuat, semakin bertambah kekuatannya. Karena apa? Karena dia memiliki sumber Tuhan yang iman dan kehidupan. Katakan amin. Ya. Jadi anak-anak muda akan muncul, pemain-pemain muda akan muncul. Betul? Saudara lihat itu Lionel Messi. Setiap hari saya foto Lionel Messi. Ya Bu, karena dia muncul terus di wall saya di real life dia cuma berapa menit itu dia cetak gol dia. Hari ini usia Messi berapa? 38, 39. Ya, sekarang pemain-pemain baru itu muncul, tetapi masa kejayaan Messi tidak pernah berakhir. Dia akan pensiun, tiba waktunya dia akan pensiun. Tetapi apakah dia pensiun lalu masanya habis? Tidak. Dia akan terus berkarya. Mungkin dia akan jadi pelatih kehidupan nanti. Mungkin dia akan melatih, mungkin dia akan melatih anaknya, si siapa namanya Purno, ya, melatih anaknya yang nama Purno untuk jadi pemain bola, melanjutkan dia. Ya, selalu tidak tahu namanya. Ya, betul? Ya. Sekarang ada orang Yamal. Ada siapa lagi? Ada Angelo Pelli main bola. Gak tahu mereka. Ya, ada siapa lagi pemain bola yang muda? Saya lupa. Mbappe, Dybala. Nah, siapa lagi ya? Banyak pemain muda yang masih mungkin 19 tahun atau berapa tahun, mungkin 20, 1 tahun. Ini Messi, Leonardo Ronaldo saya. Ya, masih bermain bola. Ronaldo lebih tua lagi dari Messi, masih tidak berakhir dengan mereka. Nah ini maksud saya, supaya sudah memahami bahwa statement tadi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ini tidak tepat. Tidak tepat jadi kebenaran dalam diri kita yang kita pertahankan. Oke, sudah paham maksud saya? Amin. Jadi mereka boleh muncul, tetapi masa kejayaan saudara dan saya tidak akan terlalu. Amin. Jadi masukkan di dalam pikiran kita. Karena firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, kamu berjalan makin lama makin tua. Katakan aku berjalan makin lama makin tua. Abraham Bapak Ibu usia tua punya anak di usia kemustahilan. Bahkan setelah Sarah mati, Abraham menikahi seorang perempuan yang jarang kita baca. Siapa namanya? Keturah. Kau tahu kan? Abraham punya istri yang ketiga, dan bahkan istri yang ketiga ini dia punya anak dari istri yang ketiga ini 6 orang anak. Yuk kita mau lihat ayat. Gimana tadi ayat itu? Sudah. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya siapa? Keturah yang kuat. Perempuan itu melahirkan baginya Jibran, Yoksan, Medan, Midian, Istibak dan Suwa. Dan Farid. Kalian memang keturunan orang Israel. Anak Keturah, Medan. Iya betul. Jadi memang betul orang-orang Batak ini memang keturunan orang Israel.
Suah tak bos orang menjadi itu. Suah ada. Ya. Jadi ada enam yang Zimran, Yoksan, Medan, Median, Isibak dan Suah. Itu anak Abraham dari Keturah. Dan dia menikah dengan Keturah setelah Sarah mati sekitar usia 137 tahun. Dan Abraham mati berusia 175 tahun. Sarah mati usia 127 tahun. Jadi kira-kira seperti itu usianya. Artinya apa? Bapak Ibu, Abraham itu usia tua, punya anak di usia kemustahilan. Bahkan setelah Sarah mati, Abraham bisa tetap menikah di seorang perempuan yang bernama Keturah dan punya anak dengan orang. Kembali kita lihat bahan ini, coba buka. Sudah naiknya. Dan kita lihat usia Kaleb 85 Kaleb masih kuat. Usia Kaleb pada saat dia bisa 85 tahun dia masih kuat. Dari kata Ibrani, kata kuat itu adalah coach. Yes. Ya, coach. Rahasianya apa? Apa rahasia daripada kuat ini? Yang pertama, kekuatan Kaleb dia peroleh satu, karena dia ikut Tuhan yang berluang. Dia ikut Tuhan berapi-api. Ingat kita Faisal saya khotbahkan juga tentang beberapa ilmu tentang jangan menjadi merasa kenyang, tetap memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, menumpuk. Karena kalau kita merasa kenyang itu bahaya. Rasanya kenyang, padahal sebetulnya perut itu butuh makanan. Apa yang terjadi? Perut kita bisa rusak, lambung bisa teriritasi, luka. Karena setelah dia menerima asupan makanan dari kasih makan, karena kita kata bahwa kita merasa kenyang. Sama yang diri kita. Kalau kita merasa kenyang, jangan cuma udahlah saya kenyang, Tuhan, terus aja. Udah biasa, udah tahu, beres terus. Jika udah sebetulnya terus, udah tahu lah, yang lain lah, pokoknya. Oh bahaya, jangan. Kita harus terus memiliki hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan harus terus dari rema. Ikuti Tuhan dengan meluap. Apa artinya meluap? Akarai. Artinya apa? Dipenuhi hati dengan janji Tuhan. Artinya apa? Tidak ada ruang bagi ide, tidak ada ruang bagi kuat. Jadi hati dipenuhi dengan janji Tuhan. Seperti kalau tadi dia hati penuh dengan janji Tuhan. Dia beriman. Sumbernya apa? Iman. Berfokus pada iman, berfokus pada janji, berfokus pada proses. Silakan prosesnya berjalan. Kalau kita tidak berfokus pada janji, maka proses ini ketika kita rasa berat, kita akan berhenti menyerah. Tapi kalau kita berfokus pada janji Tuhan, saya percaya kita jalan. Saya akan jalan itu proses ini, nggak apa-apa. Nikmati aja itu proses ini. Seperti yang saya alami, saya nikmati aja proses ini. Ya, fokus pada janji Tuhan. Yang kedua, kenapa kalian menjadi kuat? Ruang akhir, artinya memiliki roh yang good opinion. Apa itu good opinion? Cara pandang yang baik. Cara pandang yang benar melihat setiap peristiwa keadaan. Susah untuk melihat, mencari orang, menemukan orang yang memiliki cara pandang yang baik dan benar. Bahkan kita di sini pun kadang-kadang susah. Judging, kalau jadi menghakimi seketika tanpa melihat suatu peristiwa keadaan masalah secara komprehensif, langsung penghakiman kita jatuhkan pada orang. Itu yang disebut dengan judging, menghakimi seketika. Nah makanya kalian dia memiliki good opinion, cara pandang ketika dia melihat tanah perjanjian. Bapak Ibu, dia tidak melihat raksasa, tetapi dia justru melihat roti di sana. Amin. Coba kita lihat di ayat berikutnya. Ya, kita sudah 10 orang melihat raksasa, tapi kali dia melihat roti. Di mana ayatnya? Number 14 verse 9 King James Version. Sudah ayatnya. Oh, lupakan tadi. Oh, nggak sih pakai baiklah. Ya, nggak apa-apa. Bilangan 14 ayat 9. Ya. Ya, number King James Version. Yes. Iya. Ya.
Pak, only rebel not ye against God, neither feed the people of the land, for they are bread for us. Sebab mereka seperti roti, mereka adalah roti bagi kita. Kalau terjemahan TB-nya, coba lihat, terjemahannya tidak melarang roti. Sebab mereka akan kita telan habis, terjemahan TB-nya, ya. Coba kita lihat di Bilangan 14 ayat yang ke-9. Saya belum cek di ayat-ayat terjemahan yang lain. Ya. Oh, terjemahan yang lain mengatakan seperti ini. Karena mereka bagaikan makanan yang empuk bagi kita. Oh, kan. Terus ya, dan teman KPI hanya mengatakan mereka seperti makanan yang empuk bagi kita. Jadi, oke, kita kembali ke laptop. Ya, oke. 10 pengintai melihat di tanah perjanjian tersasar, tetapi Kaleb bin Yefune dan Yosua ini melihat apa yang terjadi di tanah perjanjian. Mereka melihat roti makanan, bukan rasis. Apakah mereka melihat tersasar? Ya, mungkin mereka melihat tersasar. Apakah mereka melihat keturunan atau bukan keturunan? Apakah mereka melihat kakek moyangnya Goliat di sana? Lihat, ada kakek moyangnya Goliat di sana. Iya dong, ya kan Goliat kan setelah itu ceritanya. Lama waktu setelah itu baru ada Goliat. Oke, dan mereka semua dikalahkan. Amin. Kita tutup dengan ayat terakhir. Yesaya 40 dan 30 sampai 31. Kita baca sama-sama. Yesaya 40. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi lemah dan terang-terang jatuh tersandung. 1, 2, 3. Dan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka semua yang lain itu serupa rajawan yang naik terbang di kepala sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Mereka berjalan makin lama makin. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa ini, saudara dan saya? Jadi janji Tuhan kepada kita bahwa orang-orang muda boleh letih, lesu, boleh lemah. Tadi dia 30 dikatakan orang-orang muda mana tuh 30. Orang-orang muda jadi lemah, jadi lelah, jadi lesu. Turunan-turunannya tersandung, tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan, ya, seperti Kaleb tadi. Apa tadi? Kenapa dia kuat? Karena dia memiliki hati yang meluap atau melakarai, yang dipenuhi dengan hati yang memandang pada Tuhan. Dan ini yang Tuhan inginkan kita. Kita menantikan Tuhan, memiliki hati yang penuh dengan meluap-luap, memiliki good opinion, sehingga Tuhan mengatakan kita mendapatkan kekuatan baru. Dan Tuhan mengatakan kita semua para raja ini naik terbang dari kota sayap kita. Mereka berlari dan tidak lesu. Saudara berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bukan terbang tinggi di awan, berjalan dan tak lelah, berlari dan tak lemah. Sebab Tuhan di depan kita, jadi kekuatan. Tahu ini? Tahu? Seperti Raja Wali, roh kita terbang tinggi, masuk dalam hadiratnya dan nantikan Tuhan. Amin. Itu Yesus berkata.